Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Sigit NTS. Pada video kali ini gua bakal bahas tentang kasus yang menggemparkan dan mengerikan di Pontianak, Kalimantan Barat. Kasus ini terjadi pada tahun 2015. Indonesia digemparkan oleh kasus penghilangan nyawa yang sangat tragis yang dialami oleh wanita cantik pegawai Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat. Wanita tersebut bernama Tari Arizona. Dia dihilangkan nyawanya di kediamannya pada tanggal 11 Maret tahun 2015 dan dalam kondisi yang nyaris tanpa busana, Mang. Dia adalah Tari Arizona, berusia 25 tahun, beralamat di Jalan Tani Makmur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tari ini pada tahun 2014 bercerai dengan Muhammad Noviandi, dan Tari ini mempunyai seorang anak perempuan berusia 2 tahun. Tari Arizona telah bekerja selama 5 tahun nih sebagai staf registrasi di Pengadilan Tinggi Pontianak. Dan menurut beberapa rekan kerjanya, Tari ini dikenal sebagai pribadi yang baik, pekerja keras, periang, taat beribadah, dan tipe orang yang agak tertutup. Sedangkan menurut ayahnya, Tari ini merupakan sosok anak yang membanggakan, pintar bersosialisasi, dan tidak punya musuh nih, Mang. Sebelum Tari meninggal, Tari ini sering curhat nih kepada ayah dan ibunya. Tari ini bercerita nih kalau dia itu mendapat teror dari sang mantan suami. Kemudian pada tanggal 10 Maret tahun 2015, Tari Arizona ini datang nih ke tempat cuci motor milik pamannya, yaitu Pak Jaka Suryana. Di sana Tari meminta salah satu pegawai pamannya itu, yaitu Soehardi alias Rudi, untuk mencuci motornya dengan cepat. Karena siang itu juga Tari akan kembali lagi ke kantor. Setelah itu Tari pun membonceng Rudi ke rumahnya. Dan kemudian Rudi kembali ke tempat kerjanya untuk mencuci motor milik Tari. Setelah motor Tari dicuci, Rudi ini berpamitan nih kepada rekan kerjanya untuk mengembalikan motor tersebut ke rumah Tari. Namun karena Rudi ini tidak kembali ke tempat kerjanya, pemilik tempat cucian motor tersebut yang merupakan paman dari Tari Arizona merasa khawatir nih, Mang. Pak Jaka kemudian berusaha nih menghubungi Rudi ataupun Tari Arizona. Namun tidak ada jawaban. Saat itu Pak Jaka masih berpikir positif. Dia berpikir bahwa mungkin Tari ini sedang ada kesibukan di kantornya, sehingga tidak membalas telepon dan mengangkat telepon dari Pak Jaka. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2015, sekitar jam 7 pagi, Pak Jaka ini sekali lagi nih berusaha untuk menghubungi Tari Arizona melalui telepon. Namun karena tidak ada jawaban, Pak Jaka akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah Tari nih, Mang. Pak Jaka kemudian pergi ke rumah Tari, dan ketika tiba di rumah Tari, Pak Jaka ini sudah mulai curiga, Mang. Karena pagar pintu rumah Tari dalam keadaan terbuka. Bahkan rumah Tari juga tidak terkunci nih. Dan benar saja, Mang. Begitu Pak Jaka masuk ke rumah Tari, dia melihat bercak merah berceceran di tangga dan tembok. Pak Jaka juga menemukan Tari Arizona dalam keadaan. Kemudian Pak Jaka segera nih menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Pontianak Selatan dan melaporkan atas kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian yang mendapat laporan tersebut segera datang ke lokasi dan melakukan penyelidikan serta olah TKP, Mang. Polisi menemukan jasad Tari Arizona dalam posisi. Selain itu, tangannya Tari itu dalam posisi di belakang, kemudian itu dilakban, dan Tari ini ditemukan nyaris. Nah, ditemukan di belakang kursi di ruang tamu, serta ditutupi oleh selimut. Polisi juga menemukan sebuah berlumuran bercak merah di bawah tangga. Jenazah Tari Arizona kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, Mang. Berdasarkan hasil otopsi, Tari Arizona ini meninggal akibat luka dan polisi menyebutkan setidaknya ada 5 beberapa cengkraman di leher. Namun polisi menyebutkan nih tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di jasad Tari Arizona. Sedangkan untuk waktu diperkirakan
pada hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2015 antara jam 2 siang sampai dengan jam 2 dini hari, Mang. Polisi juga menyebutkan nih bahwa sepeda motor, laptop, perhiasan, serta 2 ponsel milik Tari dinyatakan hilang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret tahun 2015, polisi melakukan olah TKP dan menurunkan anjing pelacak dalam olah TKP tersebut, Man. Polisi menjelaskan bahwa ditemukan bekas jejak sepatu berukuran 39 sampai 40 yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Selain itu, polisi juga mengambil sidik jari pada pegangan pintu bagian dalam dan pintu bagian luar, Man. Setelah polisi mengumpulkan beberapa bukti, polisi lalu menyimpulkan nih siapa kemungkinan terduga pelaku yang melakukan penghilangan nyawa terhadap Tari Arizona. Polisi kemudian memburu terduga pelaku, lalu pada tanggal 23 Maret tahun 2015, tim gabungan Polda Kalimantan Barat akhirnya menangkap pelaku. Pelaku ditangkap di sekitar hutan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dan ketika ditangkap nih, pelaku ini ternyata sudah membeli tiket di pelabuhan Kumai untuk kabur ke Pulau Jawa. Diketahui pelaku bernama Suhardi alias Rudi alias Andi, berusia 21 tahun dan beralamat di Kampung Padang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Rudi kemudian diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Rudi ini menceritakan bagaimana detik-detik saat Rudi menghilangkan nyawa Tari Arizona. Rudi mengaku semula dia tidak berniat nih untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap Tari Arizona. Awalnya Rudi hanya melihat peluang untuk mencuri karena rumah Tari tidak dikunci. Rudi juga menjelaskan pada hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2015, Rudi ini bermaksud mengantarkan motor Yamaha Mio milik Tari yang sudah selesai dicuci. Sesampainya di rumah Tari, Rudi ini mengetuk pintu rumah Tari, namun Tari tak kunjung membukakan pintu. Kesabaran Rudi pun habis nih, karena dia ingin cepat-cepat kembali ke tempat dia bekerja. Karena pada hari itu Rudi memang bangun kesiangan dan terlambat pergi untuk bekerja. Sehingga penghasilannya itu baru dapat 7.500 dari mencuci 1 sepeda motor. Rudi akhirnya memutuskan untuk masuk nih ke rumah Tari yang sepi dan tidak terkunci. Rudi lalu naik ke lantai 2, tempat kamar utama, namun aksi Rudi ini kepergok oleh Tari, Mang. Tari pun kaget dan langsung berteriak. Tari juga memaki-maki Rudi dan sempat wajah Rudi. Pada saat Rudi ditangkap, Rudi ini spontan nih untuk membalas tetapi Tari malah makin berteriak. Lalu Tari mendorong Rudi sehingga terjatuh. Saat itu kesabaran Rudi mulai habis, Mang. Dia mulai naik pitam. Rudi kemudian memukul Tari menggunakan dari anak tangga yang pakunya sudah lepas. Tari yang merasa terancam berusaha nih untuk lari masuk ke dalam kamarnya. Namun sayangnya usaha tersebut gagal. Rudi pun kembali memukul Tari hingga Tari jatuh ke lantai 1. Rudi yang saat itu sudah dalam keadaan emosi, lalu menarik tirai dan memakaikan tirai tersebut ke leher. Dan untuk memastikan tak ada perlawanan dari Tari, Rudi ini melilitkan lakban yang Rudi temukan dekat tangga ke baru kemudian mengikat dengan ikat pinggangnya. Setelah memastikan Tari tidak melawan lagi, Rudi kemudian masuk ke kamar dan mengambil semua benda berharga milik Tari Arizona. Rudi juga mengambil kaos dan celana panjang milik Tari yang dipakai untuk menutupi celana dan bajunya yang terkena percikan bercak merah. Rudi melarikan diri dengan menggunakan motor milik Tari. Polisi menjerat Rudi dengan pasal berlapis, yaitu pasal 339 KUHP, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 365 KUHP ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pada tanggal 25 Mei tahun 2015, sidang perdana untuk kasus tersebut dimulai di Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 2015, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun kepada Suhardi alias Rudi. Oke, Mang, itu tadi sebuah kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Nggak bosan-bosan, gue tetap berharap nih kasus-kasus seperti ini nih tidak akan dan tidak pernah terulang kembali. Dan semoga orang-orang yang ditinggalkan diberi ketabahan, serta doa terbaik untuk Tari Arizona. Dari kasus ini mengajarkan kita nih bahwa kita ini harus tetap waspada, berhati-hati terhadap siapapun.
Karena kejahatan itu bisa terjadi bukan karena ada niat pelaku, tapi bisa juga terjadi karena adanya kesempatan. Sekian video dari gua, thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.